warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam presentasi hari ini. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular, Ibu Dian Furkani Hamdan, SKM MKes, dan teman-teman yang sangat berbahagia. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan hasil observasi kami di lapangan dengan topik langkah awal hidup sehat cegah obesitas sejak dini. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama saya sendiri Faidelin Kristi sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi hari ini. Kedua Siti Nur Anissa, ketiga Nur Halimah, keempat Rizka Fadila, kelima Nur Sakina, keenam Ufara Zikri, ketujuh Safira Irwana, kedelapan Aureola Batari Fitra. Next. Nah, adapun lokasi yang menjadi observasi kami yaitu SD Negeri 19 Mapesau yang dipilih berdasarkan pertimbangan aksesibilitas dan jumlah siswa yang cukup representatif. Nah, kegiatan turun lapangan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengumpulan data dalam rangka pemerataan masalah kesehatan anak usia sekolah, khususnya yang berkaitan dengan kasus obesitas pada anak. Nah, obesitas bukan masalah penampilan, melainkan kondisi medis yang serius jika terjadi pada anak-anak. Nah, obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit kronis sejak dini, mengganggu perkembangan emosional, dan menurunkan kepercayaan diri anak. Nah, melalui kegiatan lapangan ini, kami berusaha memahami, mengidentifikasi, dan melakukan edukasi sederhana kepada anak-anak. Nah, hal ini memudahkan kami untuk melakukan kegiatan ini agar anak-anak sadar betapa pentingnya menjaga pola hidup sehat dan juga menjaga pola makan di dalam kehidupan. Nah, presentasi hari ini akan dibawakan oleh 7 pemateri yang masing-masing akan membahas bagian berbeda, mulai dari definisi obesitas hingga testimoni dari anak-anak yang terlibat dalam kegiatan. Nah, jadi silakan simak baik-baik. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Kita akan mulai dengan pembahasan definisi obesitas pada anak dan juga dampaknya yang akan disampaikan oleh rekan saya Siti. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait yang pertama ada definisi obesitas, di mana obesitas adalah kondisi di mana tubuh menyimpan lemak secara berlebihan sehingga berat badan seseorang jauh di atas batas normal. Nah, pada anak-anak obesitas dapat dilihat jika berat badan mereka jauh melebihi standar usianya. Kemudian obesitas pada anak terlihat di mana berat badan anak lebih gemuk dibandingkan seusianya, dan juga mereka cenderung menyukai makanan tinggi kalori serta cemilan tinggi gula. Contohnya seperti permen, snack, donat maupun minuman-minuman manis. Nah, selanjutnya, mengapa obesitas terjadi pada anak? Nah, obesitas terjadi pada anak dikarenakan yang pertama karena pola makan tidak sehat, seperti sering mengonsumsi makanan siap saji seperti junk food, dan juga kurangnya aktivitas fisik serta olahraga ringan seperti berlari, berjalan kaki, dan juga bersepeda. Selain itu, anak bisa mengalami obesitas dikarenakan faktor genetik atau keturunan dari keluarga yang mengalami obesitas. Dan pada saat kegiatan yang kami lakukan, anak-anak di sana bercerita jika mereka kalau ke sekolah itu diantar menggunakan motor, padahal jarak dari rumah ke sekolah bisa diakses dengan berjalan kaki. Nah, selain itu, mereka juga bercerita bahwa selepas pulang sekolah mereka menghabiskan aktivitas dengan bermain handphone, dan ada juga yang menonton televisi sambil memakan cemilan yang mereka beli sepulang sekolah. Nah, hal tersebut merupakan contoh bahwa obesitas bisa terjadi pada anak dikarenakan kurangnya perhatian orang tua terhadap pola makan dan juga aktivitas anaknya. Selanjutnya, dampak yang diakibatkan obesitas pada anak yaitu anak yang mengalami obesitas cenderung terkena penyakit kronis seperti diabetes,
hipertensi, gangguan pernafasan, hingga gangguan pada jantung. Nah, selain itu, anak yang mengalami obesitas cenderung kurang percaya diri akibat postur tubuh yang mereka miliki jauh lebih besar dibandingkan teman-teman seusianya. Nah, selain itu, dampak dari hal tersebut membuat anak merasa stres dan depresi akibat terlalu sering mendapat ejekan dari teman-temannya. Nah, teman-teman sekalian, obesitas bukan hanya berdampak pada penampilan saja, tetapi juga menyangkut masalah kesehatan jangka panjang. Jadi mulai sekarang mari kita biasakan adik ataupun anak dari kita semua untuk melakukan aktivitas fisik setiap hari dan menjaga pola makan agar tumbuh kembang mereka tetap optimal dan terhindari dari obesitas. Terima kasih. Ya, terima kasih Siti. Setelah memahami apa itu obesitas dan bahayanya, sekarang kita lanjut dalam mendalami manfaat model pencegahan obesitas yang kami lakukan di SD Negeri 19 Mapesau. Nah, kepada rekan saya Vira, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Jadi di sini manfaat model pencegahan obesitas yang dilakukan di SD 19 Mapesau Lembang. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan anak tentang gizi seimbang dan pentingnya aktivitas fisik di sekolah maupun di rumah. Pendidikan gizi seimbang bertujuan agar anak memahami pentingnya asupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam proporsi yang tepat. Anak juga dikasih tahu pentingnya aktivitas fisik rutin baik di sekolah melalui olahraga secara teratur dan bermain aktif, atau maupun di rumah dengan membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel. Hal ini menjadi pemahaman dan menjadi dasar pola hidup sehat sejak dini. Yang kedua, mempermudah pemantauan kesehatan. Pengukuran antropometri seperti tinggi badan, berat badan, dan IMT digunakan untuk memantau pertumbuhan dan status gizi anak. Status gizi anak secara objektif melalui pemantauan rutin dan sistematis. Guru atau tenaga kesehatan dapat mengetahui apakah anak memiliki kelebihan berat badan dan beresiko obesitas. Hasil ini menjadi acuan untuk intervensi atau edukasi gizi yang tepat. Yang ketiga, membentuk kebiasaan sehat di rumah melalui bantuan peran aktif orang tua. Nah, peran orang tua sangat penting dalam membentuk pola hidup sehat anak di rumah. Melalui keterlibatan aktif seperti menyediakan makanan sehat, membatasi makanan cepat saji, membatasi makanan-makanan yang tinggi gula, kemudian ajak anak aktif bergerak, maka kebiasaan baik pun akan tercipta dan gaya hidup sehat pun akan tercipta juga. Kerjasama orang tua dan sekolah membuat pencegahan obesitas yang efisien, mencegah pencegahan obesitas yang efisien dan berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih Vira. Langkah edukasi dan promosi kesehatan tidak lepas dari pengetahuan anak-anak. Untuk itu, pemaparan berikutnya akan menjelaskan bagaimana upaya meningkatkan pengetahuan anak tentang gizi seimbang melalui kegiatan langsung di sekolah. Kepada rekan saya Halimah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya itu ada meningkatkan pengetahuan anak. Nah, untuk meningkatkan pengetahuan anak tentang gizi seimbang di SD 19 Mapesau, kami melakukan edukasi sederhana, melakukan kegiatan sarapan sehat bersama. Nah, anak-anak diberikan pemahaman tentang konsep gizi seimbang melalui edukasi visual menggunakan poster obesitas pada anak. Nah, selanjutnya itu kami juga melakukan senam pagi dan permainan aktif sebelum pembelajaran dimulai. Nah, gunanya itu untuk menanamkan kebiasaan pada anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik yang menyenangkan. Nah, kegiatan ini kami lakukan bertujuan agar anak-anak paham dan sadar bahwa pentingnya menjaga pola makan seimbang dan melakukan aktivitas fisik secara rutin agar dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Halimah. Pengetahuan belum cukup.
tentu perlu ada pemantauan kesehatan anak, nah khususnya melalui pengukuran antropometri. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizka Fadila. Dengan waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Nah, di sini pada slide ini saya ingin menyampaikan secara singkat bahwa pemantauan anak itu dilakukan secara sederhana tapi bermakna, yaitu ada pemantauan kesehatan anak melalui pengukuran antropometri. Nah, jadi tujuan pengukuran antropometri itu yang pertama ada mengidentifikasi status gizi anak secara objektif, di mana melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, dan perhitungan indeks massa tubuh. Nah, jadi dalam pengukuran ini kita bisa menilai apakah ada anak yang mengalami gizi kurang, gizi baik, atau justru mengalami obesitas. Tujuan yang kedua itu ada deteksi dini masalah kesehatan, di mana data ini menjadi landasan deteksi dini terhadap gangguan pertumbuhan sehingga bisa dilakukan intervensi sedini mungkin. Jadi pada slide ini ada pun langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada pengukuran secara berkala, di mana pengukuran ini bisa dilakukan secara berkala di sekolah agar perkembangan anak dapat dipantau secara konsisten. Yang kedua ada pencatatan. Hasil pencatatan ini atau hasil pengukuran itu dapat dicatat dalam kartu kesehatan siswa agar memudahkan pelacakan riwayat kondisi gizi. Kemudian yang ketiga ada penyampaian informasi kepada orang tua. Jadi di sini jika ditemukan kondisi yang kurang yang perlu diperhatikan, informasi disampaikan kepada orang tua agar ditindaklanjuti misalkan penyakitnya ke fasilitas kesehatan. Nah, jadi kita perlu menegaskan bahwa pemantauan anak itu tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, tapi juga butuh kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Rizka. Nah, berikutnya kita akan melihat hasil nyata dari observasi lapangan yang kami lakukan. Kita dapat melihat dari data anak-anak yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ufara Sikri. Saya persilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kegiatan pemantauan status gizi anak ini, kami telah melakukan pendataan kepada kurang lebih 10 orang anak, tetapi pada slide ini kami hanya menampilkan 4 data karena mereka itu memiliki hasil perhitungan IMT yang tergolong obesitas, yaitu di atas 27,0, di mana keempat anak tersebut bernama Della dengan usia 11 tahun, berat badan 51 kg dan tinggi badan 135 cm dengan hasil IMT-nya itu 27,98. Kemudian ada Sarwita dengan usia 7 tahun, berat badan 45 dan tinggi badan 128 dengan hasil IMT 27,47. Kemudian yang ketiga ada Evianti dengan usia 12 tahun, berat badan 57 kg dan tinggi badan 145 cm dengan hasil IMT 27,11. Dan yang terakhir ada Faye dengan usia 8 tahun, berat badan 52 kg dan tinggi badan 130 dengan hasil IMT 30,77. Nah, berdasarkan klasifikasi IMT, anak-anak tersebut mengalami berada dalam kategori obesitas, yang artinya berat badan mereka sudah melebihi nilai batas normal untuk usia masing-masing. Kemudian data ini kami peroleh melalui pengukuran langsung berat badan dan tinggi badan, kemudian menggunakan rumus IMT, di mana rumus IMT itu IMT sama dengan berat badan per tinggi badan. Contohnya itu Bella, di mana Bella memiliki berat badan 51 kg per 1,35 kuadrat. Kenapa jadi 1,35 kuadrat? Karena sentimeter ke meter itu naik 2 tangga, yang artinya dibagi menjadi 100. Kemudian 1,35 ini hasilnya itu 1,8225. Jadi IMT sama dengan 51 kg per 1,8225 meter
hasilnya ditemukan 27,98 kg per meter persegi. Jadi dari hasil ini kita bisa melihat bahwa Bella itu masuk di dalam kategori obesitas. Begitupun dengan Sarwita, Evrianti, dan Faye. Karena di mana hasil perhitungan IMT untuk berat badan normal itu sekitar 18,5 sampai 25 kg, kemudian dikatakan gemuk jika lebih dari 25,0 sampai dengan 27,0, dan dikatakan obesitas jika lebih dari 27,0. Nah, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ufara. Selanjutnya kita akan bahas terkait peran orang tua dan lingkungan rumah dalam mendukung anak hidup lebih sehat. Nah, karena sejatinya keluarga adalah sekolah pertama bagi anaknya. Nah, kepada Aureola saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi selanjutnya itu ada peran orang tua dan lingkungan sehat di rumah. Ini penting teman-teman, kenapa? Karena kebiasaan sehat anak-anak itu berawal dari rumahnya mereka. Kalau rumahnya mereka itu sehat, maka kemungkinan besar anaknya itu pun juga akan sehat. Nah, jadi di sini peran orang tua ini sangat penting untuk dijadikan contoh oleh anak-anaknya. Misalnya, ibu dan ayahnya itu suka makan sayur, terus juga dia suka minum air putih, tidak jajan sembarangan, dan dia suka berolahraga, maka anaknya pun itu akan ikut menirunya. Karena anak-anak ini hebat dalam meniru apa yang mereka lihat di sehari-hariannya mereka. Nah, ada 3 contoh yang bisa kita lakukan di lingkungan rumah, seperti makan bersama keluarga dengan menu yang sehat. Di sini kita harus mencukupi gizi seimbang, di mana harus ada karbo, protein, lemak, dan juga serat. Terus ada jalan sore atau olahraga ringan bersama anak. Ini tidak perlu dilakukan yang lama, tapi harus dilakukan secara rutin dan juga menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang terakhir itu membatasi penggunaan gadget dan juga televisi. Nah, semakin lama kita diam dan tidak bergerak, maka ini akan memicu yang namanya obesitas. Jadi di sini kalau orang tuanya itu aktif, terus juga makanan yang disediakan itu makanan yang sehat, terus juga dia rajin berolahraga, wajib menciptakan yang namanya lingkungan sehat di rumah, maka anaknya ini akan terbiasa yang namanya hidup sehat. Nah, jadi di sini dengan cara sederhana ini kita bisa mencegah yang namanya obesitas sejak dini. Itulah dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Aureola. Dan yang terakhir, kita akan melihat langsung testimoni dari anak-anak yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan kami. Nah, kepada Nur Sakina saya persilakan. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke hasil kegiatan edukasi obesitas yang kami lakukan di Sekolah Dasar 19 tahun. Nah, setelah senam pagi, games interaktif, dan sarapan sehat bersama, kami mendokumentasi testimoni siswa. Nah, Sarwita bilang saya senang ikut kegiatan ini. Tadi kita itu senang, terus main games, terus sarapan roti sama susu. Enak sekali. Kakak-kakak ngajarin tentang makan sehat, jadi sekarang saya mau lebih rajin makan sayur buah di rumah. Terus juga mau mengajak kedua orang tuanya supaya bisa makan sehat bersama-sama. Terus Tristan bilang, hari ini itu Kak seru sekali. Tadi kita olahraga terus sama-sama, terus belajar gizi seimbang. Jadi sekarang aku tahu ini kalau makan itu harus lengkap, tidak boleh cuma jajan saja. Di rumah Tristan bilang mau makan sayur, susu, buah agar tubuhnya kuat seperti kakak-kakak bilang. Jadi Evrianti bilang mau semangat hidup sehat dan mulai membiasakan makanan seimbang agar tidak mudah sakit. Nah, dari sini kita lihat edukasi gizi di Kesmas menyenangkan, bisa mengubah pola pikir dan membesarkan anak. Nah, hal ini penting mencegah obesitas sejak dini. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Nur Sakina. Wah, luar biasa ya semangat adik-adik dalam mengikuti kegiatan kami. Ya, ternyata edukasi sederhana yang kami bawakan bisa memberikan kesan yang mendalam pada anak-anak. Nah, mereka jadi semangat untuk hidup sehat dan lebih aktif bergerak. Nah, sebagai penutup,
izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting dari hasil presentasi kami. Nah, obesitas pada anak adalah masalah yang serius yang bisa berdampak jangka panjang baik pada kesehatan fisik dan mental. Nah, pencegahan harus dimulai sejak dini, terutama dalam sekolah dasar. Nah, melalui edukasi yang menyenangkan dan kegiatan fisik yang rutin. Nah, kolaborasi antar sekolah, keluarga dan UKS sangat penting untuk membantu pola hidup sehat. Nah, dengan pendekatan yang terintegrasi, kita bisa menciptakan generasi yang lebih sehat, aktif, dan percaya diri. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.